Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 8. Kami di sini akan mempresentasikan Hyoki yang berjudul Sanggyo. Nah, eh, mulai perkenalan dari saya terlebih dahulu. Nama saya Givari Aulia dengan NIM 2202906. Boleh dilanjut. Nama saya Milani dengan NIM 22004992. Nama saya Nada Koirato Ilmi dengan NIM 2202866. Baik, sekarang mari kita lanjut ke materi. Di sini untuk kanji yang pertama yaitu ada umareru. Nah, di sini untuk kunyominya ada umareru, ada umu, dan ada ubu. Lalu untuk onyominya ada sang. Untuk busunya sendiri ada ikiru, dan untuk artinya sendiri itu bisa berarti lahir as atau asli dari nama tempat. Untuk untuk contoh kotobanya ada umareta, artinya melahirkan, ada ubu gue, tangisan pertama bayi, dan ada seisangsha, yaitu produsen. Untuk contoh kalimatnya, ada ane no ie ni akacang ga umareta. Di rumah kakakku telah lahir bayi. Untuk contoh selanjutnya, ada genki na ubu gue ga kikoeru. Terdengar tangisan bayi yang baru lahir. Dan untuk contoh kalimat terakhir, ada bako dode ya saya sang syaga wakaru. Mengetahui asal produsen sayuran dari barcode. Untuk untuk kekijuan ada 11 coretan. Boleh disimak ya, minasang. Oke, lanjut. Untuk kanji berikutnya ada kanji no. Nah, untuk kanji no sendiri tidak ada kunyominya, namun hanya ada onyominya yaitu no. Untuk busunya sendiri yaitu eh, busu tatsu ya atau shinro tatsu. Untuk artinya sendiri yaitu pertanian. Contoh kotobanya ada nogyo yaitu agrikultur dan ada noka yaitu petani. Untuk contoh kalimatnya yaitu ada kono atari no chiho wa nogyo ga sakangda. Daerah pedesaan di sekitar sini ditunjang dengan pertanian yang baik. Watashi no ie wa dai no kada. Keluarga saya telah menjadi petani selama beberapa generasi. Untuk kaki junnya ada 13 coretan. Boleh disimak ya, minasang. Baik, lanjut. Untuk kanji berikutnya, yaitu ada bow. Sama seperti sebelumnya, kanji bow sendiri tidak ada kunyomi, namun hanya ada onyomi saja. Untuk busunya sendiri yaitu kai atau kaiheng. Untuk artinya yaitu perdagangan atau pertukaran. Contoh kotobanya yaitu bow eki, yaitu perdagangan internasional. Untuk contoh kalimatnya, Houseki wo bou eki suru kaisha de hataraku. Bekerja untuk perusahaan yang memperdagangkan perhiasan. Untuk kaki hijaunya sendiri ada 12 coretan. Oke, boleh disimak ya, Minasang. Baik, lanjut ke kanji selanjutnya yaitu ada akinau. Kunyominya sendiri yaitu akinau dan onyominya adalah show. Busunya sendiri yaitu adalah kuchiheng. Untuk iminya yaitu menjual atau berdagang. Contoh khotbahnya yaitu ada akinau yaitu menjual dan shoten yaitu toko. Contoh kalimatnya Burando hingwo akinau shigoto wo hajimeru. Memulai pekerjaan yang menjual barang bermerek. Kyo wa donosho temo yasumi data. Hari ini toko manapun sedang libur. Untuk kakejanya sendiri yaitu ada 11 coretan. Boleh disimaknya minasang.
Oke, baik. Untuk kanji berikutnya yaitu ada hata. Kunyominya sendiri yaitu hata dan onyominya itu ki. Busunya sendiri yaitu kiheng. Untuk iminya sendiri yaitu adalah alat tenun atau kesempatan. Contoh kotobanya ada kikai yaitu kesempatan, kotsu kikang transportasi, dan kiki yaitu krisis. Untuk contoh kalimatnya kikai ga attara mata aimasho. Jika ada kesempatan, mari bertemu kembali. Tokyo wa kotsu kikan ga hatsu shiteiru. Di Tokyo sedang ada pengembangan transportasi. Panda wa zetsumetsu no kiki ni aru. Panda sedang dalam krisis kepunahan. Boleh lanjut. Untuk kakejen sendiri itu ada 16 coretan. Ya, boleh disimak ya. Oke. Untuk kanji terakhir yaitu ada kai. Kai sendiri tidak ada kunyomi, namun hanya ada onyomi, yaitu dibaca kai. Fungsinya sendiri yaitu adalah kiheng, dan ini ya, yaitu alat atau mesin. Contoh kotobanya yaitu ada kikai, yaitu mesin atau mekanisme. Untuk contoh kalimatnya ada kikai de kuruma no buhin wo sukuru. Membuat suku cadang mobil dengan mesin. Baik, dari saya cukup sampai sini. Boleh lanjut kepada Mei Lanisang. Oke, selanjutnya ada kanji ayabumu untuk kunyominya yaitu ayabumu, ayaui, dan abunai. Untuk onyominya sendiri yaitu ki, lalu untuk bushunya yaitu fuchi yang artinya sendiri untuk kanjinya itu berbahaya. Untuk kosakatanya ada kiki yaitu krisis atau genting, abunai berbahaya, ayabumu takut atau khawatir, dan kikeng yaitu bahaya atau resiko. Lalu untuk contoh kalimat ada itu yang tadi udah dibaca sama Gifari. Pandawa Zetsumitsu no Kiki ni Aru yang artinya panda berada di ambang kepunahan atau krisis. Terus yang kedua, contoh kalimatnya yaitu Michiga semai ueni kou kou tsuri kou tsuryo ga oku abunai yang artinya jalan sempit ditambah lalu lintas padat membuatnya berbahaya. Lalu untuk kaki jimnya bisa disimak ada 6 coretan. Ya. Terus selanjutnya kanji terjal. Kanji terjal untuk kunyominya yaitu kewashi. Untuk onyominya yaitu ken. Dan bushunya sendiri yaitu kozatohen. Lalu untuk artinya terjal atau juga bisa tempat yang tidak dapat diakses. Untuk kosakatanya yaitu kewashi atau curam bisa juga terjal, lalu hoken yang artinya asuransi, dan ken akuna yang artinya berbahaya, gawat, penuh bahaya, atau tegang. Lalu untuk contoh kalimat yang pertama yaitu gang hoken no kanyusha ga fueru yang artinya jumlah orang yang bergabung dengan asuransi kanker meningkat. Lalu yang kedua untuk contoh kalimat yaitu futari no aida ga ken akuna puniki ni naru yang artinya suasana di antara keduanya menjadi tegang. Lalu untuk kaki junnya bisa dilihat ada 11 coretan. Terus untuk selanjutnya yaitu kanji keterampilan atau keahlian. Untuk pembacaannya kalau kunyomi dibacanya waza, onyomi gi, dan untuk bushunya yaitu tehen. Artinya keterampilan atau keahlian. Lalu kosakatanya ada
waza yang artinya cara atau keterampilan, enggi yaitu acting, lalu gijutsu teknologi, dan kyugi permainan bola seperti baseball, tenis, sepak bola. Lalu untuk contoh kalimatnya ada kanojo no na kanojo no nabida wa douyara engi datta yoda, yang artinya rupanya air matanya itu hanya acting. Lalu yang kedua ada contoh kalimat Jidosha no Kaihatsu Gijutsu ga Koujou shita, yang artinya teknologi pengembangan otomotif telah meningkat. Untuk kaki junnya bisa disimak ada 7 coretan. Terus yang selanjutnya yaitu kanji teknik atau seni. Untuk kunyominya tidak ada, tapi untuk onyominya itu jutsu. Untuk bushunya yukigamai, dan artinya itu teknik atau seni. Untuk kosakatanya ada shujutsu, ilmu bedah atau juga operasi. Lalu ada bijutsukan, galeri seni atau museum seni. Dan geijutsu, artinya seni atau kesenian. Bijutsukan de yumei naga gaka no e o miru, yang artinya melihat lukisan pelukis terkenal di museum. Lalu contoh kalimat yang kedua yaitu Raishu shujutsu o ukeru koto ni natta, yang artinya minggu depan saya akan menjalani operasi. Lalu untuk kaki junnya bisa dilihat ada 11 coretan. Selanjutnya ada kanji kompilasi. Bisa dibaca dengan kunyominya amu dan onyominya hen. Untuk bushunya sendiri yaitu itohen. Dan arti dari kanji tersebut yaitu kompilasi, merajut, atau anyaman. Untuk kosakatanya ada amu yang artinya merajut atau menganyam, amimono yang artinya rajutan, henyu yang artinya penggabungan, henshu artinya suntingan, dan zenpen yang artinya jilid pertama. Untuk contoh kalimat, yang pertama ada contoh kalimat yaitu uh, Anda setao purezento suru, yang artinya memberikan sweater rajut sebagai hadiah. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua ada kanojo no shumi wa amimono da souda, yang artinya hobinya katanya merajut. Untuk kaki junnya ada 15 coretan. Dan yang selanjutnya ada kanji kapas. Untuk pembacaannya, onyomi bisa dibaca dengan wata dan kunyomi yaitu meng. Lalu untuk bushunya yaitu itohen. Arti kanjinya yaitu kapas. Untuk kosakatanya ada meng atau wata yaitu kapas, menpu kain katun, menjitsu biji kapas, watage bulu halus, dan wata agura yang artinya minyak biji kapas. Untuk contoh kalimat ada kalimat kono fuku wa shiruku dewa naku wata 100% da, yang artinya pakaian ini bukan sutra, melainkan 100% katun. Lalu contoh yang kedua yaitu fuyu wa yahari wata iri no futonga atatakai, yang artinya di musim dingin selimut kapas tetap yang paling hangat. Untuk kanji selanjutnya akan dijelaskan oleh Nahdah. Oke, yang selanjutnya ini ada kanji nuno. Jadi eh, kanji ini kunyominya itu nuno dan onyominya itu fu. Untuk bushunnya itu habahen itu dari kanji
kulit. Nuno ini sendiri artinya itu kain. Di sini contoh kotobanya yang pertama ada nuno, itu kain. Ada moufu, selimut. Ada haifusuru, itu membagikan atau menyebarkan. Selanjutnya untuk contoh kalimatnya, yang pertama, hasamide menuo kiru. Artinya, saya memotong kain dengan gunting. Kedua, samukute maufuni kurumaru. Karena dingin, saya membungkus diri dengan selimut. Eki mae de kougai wo haifusuru. Saya membagikan edisi khusus di depan stasiun. Untuk kaki junnya di sini ada 5 coretan. Selanjutnya ada kanji kawa. Onyominya dibaca kawa, untuk onyominya dibaca hi. Dan busunya ini sendiri adalah busunya gitu, busu dasarnya. Untuk artinya sendiri itu kulit. Untuk contoh kotobannya yang pertama ada kawa, artinya kulit. Ada hiniku, artinya sindiran. Ada kegawa, bulu atau kulit berbulu. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada gyoza no kawade guwo tsutsumu. Artinya membungkus isian dengan kulit gyoza. Kedua, shigoto de shippai shite bucho ni hiniku wo iwareru. Karena gagal dalam pekerjaan, saya diberi komentar sindiran oleh kepala bagian. Tiga, ada kegawa no koto kau. Artinya saya membeli mantel bulu. Untuk kaki junnya ini ada 5. Selanjutnya ada kanji mazushi. Ini cara baca kunyominya itu ada mazushi, onyominya itu ada hin dan bin. Untuk bushunya ini ada kaihen, artinya itu miskin atau kekurangan. Contoh kotobannya, yang pertama ada mazushi, artinya miskin, hinketsu, artinya anemia, binbona, itu miskin. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada Ie ga mazushikute gakko ni ikenakatta. Keluarga saya miskin, jadi saya tidak bisa sekolah. Kedua, hinketsu de taoreta hito no de ateo suru. Memberikan pertolongan pada orang yang pingsan karena anemia. Yang ketiga, kodomo no koro binbona seikatsu wo okutta. Ketika masih kecil, saya menjalani kehidupan yang miskin. Untuk kaki junya di sini ada 11 coretan. Boleh dilihat. Selanjutnya ada kanji komu. Cara baca kunyominya ada 2. Yang pertama itu tomu dan tomi. Untuk onyominya ada hu dan fu. Bushunya ini ada ukan mori, yang artinya itu kekayaan atau kemakmuran. Contoh kotobannya, pertama ini ada tomu, artinya kaya. Ada houfu, artinya melimpah. Dan hinpu, artinya kaya dan miskin. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada Nihon wa kisasu no henka ni tondaku nida. Artinya, Jepang adalah negara yang kaya akan perubahan musim. Kedua, Sakana wa harushio umi wo houfu ni fukumu. Ikan mengandung kalsium yang melimpah. Ketiga, ada Hinpu no saga oki ikoto ga mondai da. Perbedaan antara kaya dan miskin adalah masalah besar. Untuk kaki junnya di sini ada 6 coretan. Boleh diperhatikan.
Selanjutnya ada kanji yutaka. Cara bacanya itu yutaka, onyominya itu ada hou, dan bushnya itu dari kanji mame, artinya kacang kalau nggak salah. Yang artinya itu kaya atau berlimpah. Di sini ada contoh kotobannya. Yang pertama yutaka itu kaya atau melimpah. Ada houfu melimpah atau kaya akan sesuatu. Ada housaku itu atau panen melimpah atau hasil panen yang bagus. Untuk contoh kalimatnya yang pertama, kono chiki wa shizen ga yutaka desu. Daerah ini kaya akan alam. Yang kedua, kare wa keiken ga houfu na sensei desu. Dia adalah guru yang kaya pengalaman. Yang ketiga ada kotoshi wa kome no housaku ga kitai sarete imasu. Tahun ini diharapkan akan ada panen padi yang melimpah. Untuk kaki junnya di sini ada 13 coretan. Boleh diperhatikan. Untuk kanji yang terakhir ada kanji hitoshi. Untuk onyominya ini ada hitoshi, nado, atau ra. Untuk onyominya ada to, dan bushinya ini diambil dari kanji take atau bambu. Untuk artinya itu ada dan lain-lain, dan seterusnya. Kelas pertama, kualitas sama atau serupa. Untuk contoh kotobanya di sini ada hitoshi itu setara, yang kedua douto sepadan, dan taisaku itu tindakan atau langkah. Untuk contoh kalimatnya yang pertama ada kono futsatsu no zukei wa oki saga hitoshi. Artinya kedua bentuk ini memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, daigaku sotsugyo to doutou no gakuryoku wo motsu. Artinya memiliki kemampuan akademik yang setara dengan lulusan universitas. Kemudian ada Joshi to taisaku ni yoi au. Berdiskusi tentang langkah-langkah dengan atasan. Untuk kaki Jonnya di sini ada 12 coretan. Boleh diperhatikan. Baik. Hai, waduh mas tadi. Oke, em, sekian dari kelompok kami. eh untuk presentasi Kanji Sanggyo bab 19 ini, kami cukupkan sekian. Terima kasih telah menyimak. Apabila ada pertanyaan atau apapun yang ada di pikiran teman-teman, di bisa komentar, bisa dikomentar di bawah video ya. Oke, terima kasih. Kami izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.